Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini hari Sabtu, jadi ini weekend, dan aku share kegiatan aku. Tumben banget ya, begitu ambil video langsung diedit dan mau diupload. Oke, hari ini pertama-tama aku mau bikin ubi kayu atau singkong di sini disebutnya. Semalam udah aku rebus sampai empuk banget dan udah dibumbuin. Nah, paginya aku goreng untuk sarapan. Jadi kalau teman-teman sering nonton video aku, pasti kalian sering lihat aku masak ubi atau singkong kayak gini. Nah, ini memang makanan kesukaan aku. Terakhir kemarin bikin kolak ya. Singkongnya dapat dari kakekku, tanam sendiri. Nah, yang ini juga kemarin dikasih lagi, yang ini baru. Jadi aku bingung mau dibikin apa, mau kolak juga udah, terus mau dibikin macam-macam masakan kayak singkong Thailand atau apa, itu juga lagi malas, ribet-ribet. Oh ya, terakhir kemarin aku juga sempat bikin getuk ya, yang masak bareng-bareng bertiga sama suami dan anak aku itu. Nah, semalam udah aku rebus sampai empuk, udah ada bumbunya juga. Aku pakai bawang putih yang digeprek, terus garam sama sedikit penyedap rasa bubuk. Nah, jadi paginya tinggal aku goreng, ada sisanya itu coba aku simpan di freezer. Nah, bunda-bunda suka juga nggak kalau nyemil singkong goreng kayak gini? Apalagi pagi-pagi dibuat ngeteh atau ngopi gitu. Oke, selesai sarapan pakai singkong goreng, aku masuk ke dapur kecil mungilku. Di sini walaupun kecil, ukurannya cuma 1x2 meteran aja, tapi aku nyaman banget. Nah, kali ini pertama Mom Jess mau masak bayam, bening bayam dulu untuk Kak Jess. Bumbunya simpel banget. Ini ala aku ya, aku cuma pakai bawang merah diiris-iris terus sama kunci. Nah, tuh simpel banget kan, Mom? Di sana Mom Jess udah ngerebus air ya. Itu pakai biasalah Mom. Kalau Mom sering nonton vlog aku juga masaknya pakai panci kecil tuh bekas Magicom itu loh Mom. Karena aku nggak punya panci kecil, jadinya pakai itu aja. Nah, ini masak bayamnya juga nggak banyak karena nanti cuma buat Kak Jess aja dan kalau suami mau. Nah, di sini aku masak bayam ditambahin pakai gambas. Di sini sebutnya gambas ya, tapi kalau aku lihat di sosial media tuh pada sebutnya oyong. Nah, biasa kalau ada wortel juga aku kasih wortel, tapi kali ini nggak ada, jadi cuma bayam sama gambas aja. Nah, di sini awalnya aku tuh mau pakai setengah gambas aja ya, Moms, yang di bawah ditelenan itu tuh udah aku kupas. Dan ternyata hasilnya dia itu jadi kecil banget, cowal-cowal gitu Moms, karena aku ngupasnya ketebelan. Akhirnya aku tambahin lagi setengahnya supaya nggak dikit banget ya, karena gambas itu kan kalau direbus jadi makin kecil gitu, lembek. Nah, di sini aku juga mau menyapa teman-teman seperjuangan aku dan teman-teman yang selalu mensupport aku hingga sekarang. Maaf banget aku nggak bisa nyebutin semuanya satu-satu, mungkin di next vlog ya. Nah, di sini aku mau menyapa halo Bunda Siena, halo Bunda Naya, halo Bunda Irma Utomo, kemudian ada Bunda Rina Agustina, juga ada Bunda Dapur Adeva, Bunda Nur Amalia. Terima kasih untuk supportnya selama ini. Dan teman-teman yang lain juga I love you. Pokoknya tanpa kalian aku bukan siapa-siapa ya. Terima kasih banget untuk dukungannya selalu untuk channel Ain Lutfina.
Dan teman-teman semua yang lagi nonton video ini, semoga kita semuanya bisa sukses bareng-bareng. Amin. Maafin ya moms, di sini tuh suara aku lagi agak serak ya. Jadi aku memang sering bermasalah sama tenggorokan gitu. Nggak bisa kebanyakan ngomong kenceng-kenceng ataupun terlalu banyak ngomong gitu, malah gampang sakit. Nah, oke, ini udah siap airnya tadi rebusan pakai berambang sama kunci, terus sayurnya juga udah masuk semua. Ini aku bumbuin pakai garam, kaldu jamur, dan sedikit gula pasir. Jadi untuk sayur bening ini emang simple banget ya bumbunya dan masaknya. Dan ini tuh juga penting banget kalau kita punya anak kecil, balita atau bayi gitu, balita lah ya yang udah bisa makan kayak gini. Nah, kita tuh wajib banget masak sayur mayur di rumah supaya anak kita sehat. Selesai masak sayur bayamnya, ini aku lanjut mau bikin tempe kriuk. Ini aku pakai tepung bumbu serbaguna 2 sendok bebek, terus pakai terigu 3 sendok bebek. Jadi aku mix. Jadi kalau bikin tempe kriuk itu aku memang selalu mencampurkan tepung bumbu serbaguna sama terigu yang mereknya pita merah. Itu enak banget kriuk-kriuk kalau untuk gorengan. Nah, ini tempenya aku buang bagian yang jelek. Nah, di sini aku punya terong bulat-bulat ini untuk lalapan, baru pertama kali mau coba. Terus juga beli cumi asin tuh 10.000 dapat segini. Nah, ini minyaknya udah panas. Aku mau masukin tempenya ke wajan, ke penggorengan. Jadi kalau jadi ibu rumah tangga emang gini ya, harus bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Dari sayur bayamnya udah mateng, kemudian lanjut ke tempe. Habis tempe nanti lanjut bikin tumisan cumi asin. Jadi cumi asin itu aku baru pertama kali coba mau masak ini karena di YouTube aku sering lihat bunda-bunda masak cumi asin dan aku penasaran banget sama rasanya tuh kayak apa gitu. Nah, ini dia cuminya. Aku juga belum tahu cara ngolah yang benar itu seperti apa. Jadi pertama-tama mau aku kasih air panas dulu. Barangkali ada kotorannya supaya bersih gitu ya, kumannya mati. Nah, ini tadi beli 10.000 dapat sekitar 14 atau 13 cumi. Nah, sambil nunggu tempenya mateng, Mom Jess lanjut bikin bumbu untuk cumi asinnya. Nah, itu cumi asinnya lagi Mom Jess rendam pakai air panas tadi, ngambil dari dispenser. Kemudian ini untuk bumbu tumisannya Mom Jess cuma pakai bawang putih, bawang merah, kemudian cabai rawit setan, cabai hijau, terus sama tomat. Nah, cabai merah yang keriting itu nanti nggak jadi dipakai. Nah, itu sambil ngangkat, sambil balik gitu ya, tempenya. Jadi beginilah ya, kalau misalnya ada bapak-bapak yang nonton juga, beginilah kesibukan istri-istri kalian di dapur. Walaupun kelihatannya cuma masak simpel dan sederhana aja, tapi bisa menguras energi dan tenaga. Hehe. Nah, itu tadi kemarin aku beli cabenya tuh 5.000 campur, ada cabai rawit setan, cabai rawit hijau kecil, cabai hijau besar, cabai merah besar, pokoknya 5.000 udah dapat komplit. Ya lumayan murah ya moms. Nah, itu tempenya udah mateng. Nah, itu Mom Jess kalau goreng tempe, nggak cuma tempe aja sih, bikin gorengan apa aja tuh suka sampai warnanya kecoklatan gitu. Jadi bener-bener garing. Mom Jess suka yang kriuk-kriuk. Nah, lanjut ke gorengan kloter kedua, ini yang terakhir. Di sampingnya Mom Jess udah nyiapkan penggorengan untuk masak cumi asinnya. Kenapa enggak satu wajan aja? Biasanya sih Mom Jess memang suka yang simpel seperti itu, tapi kali ini Mom Jess pengen masak cepet ya. Jadi di sebelahnya itu ada tempe, nah di sebelahnya lagi Mom Jess mau
kalian masak cuminya. Nah, di sini pakai sedikit minyak. Oke, minyaknya udah panas, langsung Mom Jess masukkan itu yang udah diracik, kecuali tomatnya nanti belakangan aja. Nah, ini diosreng-osreng terus sampai harum. Apinya pakai api kecil. Nah, itu cuminya tadi udah Mom Jess cuci, jadi air panasnya dibuang, kemudian dicuci lagi pakai air biasa. Nah, ini bumbunya sudah mulai harum, jadi Mom Jess mau masukkan cumi asinnya. Nah, disinilah nanti kesalahan yang Mom Jess bikin waktu masak cumi asin ya. Jadi untuk teman-teman yang kayak Mom Jess ini belum pengalaman dalam masak cumi asin, jangan sampai kejadian ya. Nanti malah jadi kayak masakannya Mom Jess kayak gini. Ini Mom Jess kasih kaldu jamur sedikit. Kemudian Mom Jess kasih garam. Nah, ini dia garamnya. Garamnya itu kayaknya Mom Jess padahal nggak banyak, yang nggak ada setengah sendok juga. Kayaknya kalau cumi asin ini teman-teman harus skip garamnya dulu. Nanti kalau udah mau matang gitu baru dicicipin kurang asin apa enggak. Karena ini punya aku tuh keasinan banget. Nah, tadi habis aku kasih garam itu dikasih sama sedikit saus tiram. Nah, ini ada saus tiramnya juga. Jadi saus tiram itu kan juga rasanya udah ada asinnya ya. Nah, jadi ya sedikit kesalahan di pengolahan. Terus Mom Jess kasih kecap manis sedikit. Nah, ini sudah mau mateng, Mom Jess masukkan tomatnya, jadi warnanya jadi lebih cantik dan rasanya tuh lebih seger gitu ya kalau ada tomatnya. Dimasak sebentar aja karena bentar lagi udah matang, tinggal bikin tomatnya layu sedikit. Alhamdulillah, menu sederhana di dapur Mungil untuk hari ini sudah matang. Ada tempe kriuk, kemudian ada lalapan terong, kemudian tumis cumi asin, dan ini ada singkong goreng, dan juga ada sayur bayam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku untuk hari ini. Jangan lupa tekan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.